Saya bahagia sekali hari ini karena untuk kedua kalinya saya ketemu sahabat baru saya. Ya karena kita punya masalah yang sama, tapi saya nggak cerita lah buat ya, tapi hari ini beliau hadir bukan bicara tentang UNESCO, tapi beliau akan bicara sesuatu yang saya sendiri juga belum tahu, yaitu pameran akbar. Saya menjudulnya pameran akbar karena ini kan menurut saya akbar sekali dari IP Pak namanya. IP ya. AIPI. IP biasanya kita nyebutnya Pak. Tapi ya AIPI. Iya. Tapi Prof Jana, saya kan sudah sempat waktu Sunda apa itu yang di acara di Perpustakaan Nasional bersama IP yang terkait Gunung Padang atau apa? Itu kan IP Pak. Yang Bapak. Anda juga ada kan? Iya, saya tapi waktu itu masih di Paris ya. Iya, tapi Anda Bapak, hadir kan? Iya, Bapak waktu itu hadir dan Bapak bicara juga tentang Gunung Padang. Itu IP Pak. IP. Tapi Gunung Padang sekarang sudah oke kan? Sudah, ada Pak Fadlizon yang mulai melakukan restorasi. Tapi prosesnya sedang. Peng-UNESCO-an. Wah, itu belum. belum Pak. Karena saya kira banyak yang lain lah yang masih sudah lebih jelas dan sebagainya. Iya. Kontong lebih penting. Tapi kelas yang lain Pak, kalau yang situs itu namanya situs atau warisan dunia ya situs. Kalau yang keroncong dan sebagainya kan warisan dunia tak benda. Kalau ini yang situs kan Pak, ada kelas yang lain. Kita itu sudah ada Borobudur ya, betul. Borobudur, Prambanan, Sangiran, ya, sudah. Yang terakhir kemarin Jogja Pak. Jadi Jogja itu satu keraton. Tapi itu kan itu kan tak benda juga bukan? Enggak, keratonnya Pak. Keraton Jogja. Keraton Solo enggak? Belum. Jadi keraton Pak Fadlizon kok. Jadi keraton Jogja itu benteng, di dalam benteng. Terus dari Tugu sampai tadinya itu usulannya malah karena apa? Karena namanya itu Sumbu Kosmologi Jogja Pak. Mungkin nanti kita diskusi kapan-kapan itu atau undang Sultan ya. Tapi Sumbu Kosmologi namanya. Kan sudah kan? Sudah tahun 2023. Jadi waktu itu sidangnya di Riyadh. Bukan memori, namanya situs warisan dunia. Jadi warisan dunia. Jogja itu jadi itu adalah yang ke-10 Indonesia karena warisan dunia itu ada yang budaya, ada yang alam ya. Alam itu misalnya kayak Ujung Kulon karena ada badak bercula 1 gitu. Komodo. Nah, tapi yang budaya itu ada 6, yang terakhir kemarin Jogja itu. Sultan. Yang lainnya lagi di samping Borobudur dan Prambanan? Sangiran itu yang situs Dubois, itu yang warisan ini. Kalau berarti yang di Bali itu? Subak juga sudah. Subak ya. Kemudian tambang Ombilin, tambang batubara, situs tambang batubara itu karena dianggap teknologi penambangan yang pertama ya. Termasuk situs di mana orang bisa lihat zaman awal sekali penambangan, teknologi penambangan itu seperti apa gitu, lihatnya di Sawah Lunto itu. Kita pertama. Termasuk teknologi di dunia. Ya mungkin di tempat lain ada, tapi artinya termasuk yang pertama. Kalau Polandia kan juga ya mungkin saja Pak. Cuman ya mungkin yang dari sisi kelengkapan dan sebagainya mungkin. Atau belum nyalonkan diri. Belum nyalonkan diri juga. Iya. Wah hebat Pak. Tapi kok jadi ngomongin Indonesia? Iya, jadi harus balik ke IP-nya. IP. Sekarang kita coba tak jelaskan dulu. AIP itu apa? Iya. IP itu dibentuk berdasarkan undang-undang. Nah, undang-undangnya lupa saya, tapi zaman Pak Habibie. Zaman Pak Habibie, Menristek. Jadi sebetulnya masih zaman Pak Harto, tahun 90-an lah undang-undangnya Pak. Jadi undang-undang. Belum Wapres? Belum. Masih Menristek ya. Nah, kemudian ya dibentuk berdasarkan undang-undang ya. Dan IP itu bertugas sebagai kan katanya waktu itu berdasarkan ceritanya IP itu dibentuk waktu Pak Menristeknya Pak Habibie itu, Pak Habibie minta beberapa orang untuk studi banding. Kan ada model Pak, model seperti Amerika yang Akademi Ilmu Pengetahuan. Jadi kalau Bapak berlama di Eropa kan pasti juga, kalau di Inggris namanya Royal Society. Jadi kumpulan para ilmuwan terpilih lah di negara itu. Pakai terpilih ya? Terpilih.
Nah, terpilihnya nanti saya cerita sedikit bagaimana mekanisme. Nah, seperti itu. Itu Pak Habibie yang Pak Habibie yang waktu itu Anda Menristek. sudah terlibat. Nah, saya tahun 2021 diangkat menjadi anggota. Ya, jadi saya karena Anda salah satu anggota. karena Anda kan profesor termuda Enggak, ITB kan. tapi harus ya bagaimana proses pengusulannya ya. Jadi anggota itu mereka pengusulannya harus ada yang mensponsori, Pak. Anggota seperti saya boleh mengusulkan gitu ya. Tapi kemudian harus dipilih konsensus. Iya, Semua iya. anggotanya setuju dan Ya, sebagainya. ada yang nggak tidak setuju. Ya, ada. jadi seperti Itu dan seperti kalau dulu tuh anggota Rotary Club juga seperti betul, itu, betul. ya. Nah, ini sains itu. Jadi itu dibentuk oleh undang-undang dan tujuannya adalah memberi nasihat kepada negara ya. Jadi harus masukan-masukan apa yang perkembangan ilmu yang penting bagi negara dan sebagainya gitu. Nah, seperti saya cerita tadi, sebenarnya di dunia itu ada 3 model ya. Model pertama yang seperti Amerika yang tadi ya, advisory to the nation. Kemudian ada yang model seperti negara-negara. Ya, ada penasehat, memberikan masukan-masukan apa yang itu Trump akan dengerin itu. Kan dia belakangan nggak bisa dinasehati kan. Oke. Ya. Bangsa ya. Kemudian ada model seperti yang kayak di Cina dan sebagainya itu yang Itu apa? negara yaitu akademi tapi sekaligus kayak pusat-pusat riset. Jadi ilmuwannya sekaligus memimpin kegiatan riset. Nah, kayak Cina, Rusia itu akademi sainsnya seperti itu. Biasanya anggota itu langsung punya lab, ada kegiatan risetnya di situ. Nah, kalau kita kan tidak ya. Risetnya kalau kebetulan anggotanya itu jadi profesor atau guru besar di universitas ya dia melakukan risetnya di sananya. Tapi ketika duduk di akademinya ya lebih ke bagaimana kita berkegiatan bersama-sama, menghasilkan policy papers misalnya gitu, seperti ini. Nah, kegiatan yang kami gagas ini Pak Jaya, yang Pak Jaya tadi menyebutnya pameran akbar, wah ini kita merasa tersanjung. Akbar memang Pak. Iya, jadi sebetulnya idenya sudah cukup lama ya, ada beberapa senior di IP itu, kan kalau di luar negeri misalnya kayak di Smithsonian, di Washington DC itu ada museum khusus yang namanya galeri potret ya. Galeri potret biasanya pahlawan-pahlawan segala macam itu dikumpulkan, Hall of Fame, atau khusus malah beberapa negara yang punya galeri yang misalnya potret-potret dari tokoh-tokoh penting gitu Pak. Di Smithsonian ada ya? Ada Pak. Nah, jadi itu museum teknologinya München. Nah, kalau di Jerman maksudnya München tuh. Saya belum tahu persis kalau di Jerman apa di Berlin apa di München saya belum tahu persis. Kalau di Australia? Australia ya saya pikir misalnya kayak kalau saya kebetulan kan sekolahnya di Sydney Pak. Iya. Di National Gallery-nya mereka ada. National Gallery-nya. Jadi tokoh-tokoh penting dari negara itu digambarkan di sana. Nah, kalau kita itu kan juga sebetulnya ada kan mengangkat pahlawan nasional dan sebagainya. Tapi mungkin kita sampai saat ini juga kecenderungan pahlawan nasional kita itu masih banyak ya. Sudah ada 1-2 saintis lah ya. Tapi kebanyakan kan yang perang kemerdekaan. Makanya tadi saya sudah lihat bukannya. Iya. Memang kelihatannya bukan saintis yang kecuali Kunchoroningerat ya. Iya. Kalau beliau dapat dikatakan saintis. Saintis. Ya. Jadi ya kalau kita ini sebetulnya memilih kemarin itu ya tadi idenya udah lama dan kemudian karena kaitannya dengan 80 tahun Indonesia Merdeka itu kemarin kita 80 tahun itu kita peringati dengan memilih 80 tokoh. Angkanya dari situ. Ya. Nah, kemudian tokohnya itu mungkin kalau saintis kita itu ngelihatnya juga tidak harus hanya dari ketika Indonesia sebagai negara Indonesia ya. Jadi tahun 45, tetapi juga kita melihat ke belakang. Karena banyak sekali, banyak sekali momen-momen penting atau tonggak-tonggak penting ilmu dunia itu diletakkan di sini, Pak. Jadi misalnya saja ya evolusi kan yang terkenal Darwin ya.
Tapi padahal kan Wallace itu sebelum Darwin sebetulnya. Ya sama sebenarnya. Ya, sebetulnya seusia tapi kan mungkin publikasi lebih dulu Kalah. Darwin dan Kalau sebagainya. Darwin itu Ya, karena di tulisannya Amerika kan gara-gara Huxley kan. Kalau Wallace nggak ada yang padahal ada surat-surat Wallace dari Ternate sebetulnya ke Royal Society kayak IP-nya UK itu, Wallace tulis juga. Ya. Keren kan Society. Iya. Nah, cuman ya itulah. Nah, itu antara lain Wallace kita hargai, kita pilih juga Wallace karena jejaknya dan sumbangannya besar. Padahal dia bukan warga Indonesia. Bukan, Indonesianya kan belum ada waktu itu. Kalau kita definisikannya begitu ya Indonesianya belum ada kan. Tapi artinya dia bekerja di bumi Nusantara waktu itu. Ya. Kemudian yang besar juga itu kan Rumpius. Kalau Bapak pernah mendengar itu ada sebetulnya dia orang Jerman, tapi kemudian karena dengar dan sering melihat kalau ada kiriman dari Indonesia atau Nusantara waktu itu flora dan faunanya kaya sekali, ya, sehingga dia itu punya cita-cita, saya ingin pergi ke Nusantara, ke Indonesia. Nah, caranya ya karena dia merasa, kalau pergi sendiri lumayan juga uangnya, sehingga dia daftar sebagai serdadunya Belanda. Nah, orang Jerman tadinya, orang Jerman. Nah, jadi dia kemudian ditugaskan di Ambon waktu itu, di Ambon, Pak. Jadi ditugaskan di Ambon, awalnya ya sebagai serdadu, walaupun dia karena ayahnya itu ahli arsitektur atau sipil gitu, sehingga dia misalnya perbaikan benteng dan sebagainya tugasnya ya. Nah, tapi kemudian dia bisa transfer menjadi kayak tentara VOC zaman dulu itu kan bisa jadi kayak pedagangnya ya, membeli cengkeh, membeli pala gitu, tugasnya salah satu. Nah, dia bertugas itu. Nah, ketika dia sudah tugas itu, dia banyak, sehingga akhirnya 1.200 spesies Indonesia pada waktu itu, ya malah sebetulnya tidak hanya tumbuhan ya. Jadi buku dia itu sangat tebal, Pak, 1.200 spesies itu, karena gambar daunnya seperti apa, buahnya seperti apa, dia sendiri awalnya. Nah, 1.200. Nah, tahun 1600-an tuh Pak, dia datang ke Ambon itu tahun 1600. Jadi, nah, kalau sebenarnya kisah hidupnya sangat berwarna ya, karena dia itu yaitu tadi nulis buku sendiri. Kemudian katanya buku yang pertama itu dikirim karena ya kayak bentuk sebagai laporan ke Belandanya, itu dikirim, bukunya tenggelam di perjalanan. Jadi dia harus nulis ulang. Nggak punya kopi? Nggak punya kopi, zaman dulu kan tulis tangan gitu ya. Jadi, nah dia tulis ulang. Mungkin sampai 3 kali dia harus nulis ulang seperti itu ya. Iya. Dan yang katanya yang terakhir itu sudah buta dia karena glukoma dia. Jadi dia sudah buta. Jadi dia kisah hidupnya menarik. Layak sekali itu. Betul. Jadi saya aja baru belajar. Iya itu. Jadi kalau Bapak cari Rumpius, kisah hidupnya sangat menarik ya. Ya, jadi terakhir dia itu diktekan lagi. Tapi yang dia tuliskan itu sebetulnya selain tadi ya gambar dan sebagainya, kekayaan ilmu atau kekayaan pengetahuan lokal. Jadi misalnya, daun ini punya manfaat apa? Daun ini jadi jamu dong. Iya, itu dia, makanya Pak sebetulnya dia itu nulis dan sekarang katanya diterjemahkan oleh Mayo Institute, karena awalnya kan dalam bahasa Belanda kuno ya. Kemudian sekarang sudah ada Inggris kan? Belanda kuno. Ya, katanya, saya juga kan nggak ngerti ya. Nah, kemudian sudah diterjemahkan oleh Mayo Clinic di Amerika itu. Mayo Clinic? Iya, menjadi bahasa Inggris. Ini relatif baru kalau yang terjemahan bahasa Inggrisnya, kalau nggak salah itu keren, ya. dalam 10-20 tahun terakhir ini. Jadi sebetulnya ini waktu kita mengusulkan jamu ke UNESCO, kita nggak tahu apa itu dia Pak. Nanti Bu Bapak. Ini kan, tapi sekarang di kita itu ada penerbit Komunitas Bambu namanya Pak. Itu menerbitkan hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi bukunya Rumpius itu diterbitkan lagi kemarin dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan sebagainya. Nah itu Pak. Jadi Rumpius misalnya salah satu. Terus yang besar lagi, yang kemarin beberapa saat viral itu di TikTok. Itu kan Pak Peter Carey yang ahli Diponegoro itu. Peter Carey. Ya, kemarin kan sempat cerita dia. Pemenang Nobel tuh pernah ada dari Indonesia loh. Jangan ya, terus sama anak muda kan, lupa saya namanya siapa, TikToker itu. Ya memang betul. Ekman
Kalau Bapak pernah lembaga Iya, Eijkman Eijkman kita yang namanya Institute, diabadikan menjadi iya, iya. Eijkman Institute. Eijkman itu kerja di Indonesia dan dia yang menemukan, ya ada kontribusi lah, detailnya mungkin tidak persis dia yang menemukan vitamin B1. Jadi ilmu vitamin itu sebetulnya lahirnya dari bumi sini karena penelitian. Jamu itu vitamin. Nah itu dia. Nah kalau menurut Pak Sangkot Marzuki itu sebetulnya Eijkman kenapa bisa menghubungkan berry-berry itu dengan kan beras yang tidak. Iya, berry-berry. Ya, Ini beras. saya baru nulis tentang klimatologi berry. Berry-berry. Karena berry, tapi Oh, berry, bukan berry. Tapi karena pisang itu ternyata berry, Pak. Oh. Dan strawberry itu bukan berry. Ya, tapi ya itu, ya, tapi tolong jangan dicampur berry sama berry-berry. Dan saya Yeah. itu memang kekurangan B1. Kekurangan B1. Dan waktu itu kan kacang hijau, kemudian beras yang tidak Oh ya, tidak masih istilahnya ada. digiling terlalu Iya, putih iya, gitu ya, iya, yang iya. kulit Kalau arinya beras masih ada. merah. Nah mungkin beras merah juga sama, tapi yang penting kulit ari di luarnya itu. Ya itu. Nah ada yang menduga, dan Pak Sangkot termasuk yang menduga, bahwa Eijkman menemukan itu terinspirasi dari tulisannya Rumpius tahun 1600-an. Eijkman kan 1800, sudah hampir abad 20 Pak, 20, abad 90. Nah, itu terinspirasi dari itu karena membaca tulisan Rumpius 1600 waktu itu. Jadi pengetahuan lokal. Nah, ilmu vitamin Eijkman akhirnya itu dapat Nobel. Oh, Eijkman dapat Nobel, Pak. Untuk B1 tadi itu. enggak, ya jenisnya kan kalau berry macam-macam. Nobel, saya kira kalau begitu pasti Medicine. kedokteran ya, medicine. Saya kira. Saya duga ya, mungkin kita harus cek, tapi rasanya kedokteran ya. Nah jadi gitu, ilmu tadi Wallace, ilmu tentang evolusi lahir di sini sebetulnya ya. Ilmu vitamin tadi lahir di sini juga di Indonesia. Indonesia itu punya catatan. Ya. Terus yang Dubois yang kemarin fosilnya baru kembali diterima Pak Fadlizon tanggal 17 Desember yang lalu itu Pak. Dubois kalau tulisannya di buku-buku. Dubois kalau kita orang Prancis karena itu kan yang menemukan Vitek anthropology. Betul. Nah, itu gara-gara penemuan Dubois itu lahirlah paleontologi. Jadi ilmu paleontologi itu juga lahirnya dari Bumi Nusantara. Jadi Bumi Nusantara itu penuh dengan berbagai penemuan-penemuan besar. Nah, oleh karena itu kita ingatkan, ini kan tujuannya apa-apa ke generasi muda, Pak. Generasi muda kita itu harus kita ingatkan bahwa jadi kebanggaan nasional. Betul. Sebetulnya Dan sama juga dengan kemudian tujuan mereka Muri, mau kan, terinspirasi, harus Iya. mau kerja keras kayak Rumpius tadi itu. Mau bukunya yang baru ditulis tenggelam ya nulis lagi. Nah, iya, itu gila semua. Nah, yang seperti itu tuh kadang-kadang Dubois masuk. Dubois masuk, Pak. Jadi Rumpius, Dubois, Jung Hun, mungkin Bapak kenal ya, Jung Hun yang akhirnya kina dan sebagainya itu kan hasil bagaimana istilahnya domestifikasi. Kina itu kan bukan tumbuhan asli Indonesia ya waktu itu. Bagaimana akhirnya kina yang penting untuk Kina tumbuhan dari mana, Pak? ya lupa saya itu apakah dari Afrika atau mana yang kemudian awalnya didomestifikasi. Jung Hun itu yang punya kontribusi untuk domestifikasi. Jadi banyak Pak ilmuwan-ilmuwan besar yang ini di Tapi Pak Habibie masuk tentu kan? Habibie masuk. Iya. Soekarno kita anggap bahwa dia juga banyak karya bukunya kan, karya Oh, iya, ilmiahnya. iya. Muhammad Hatta karya Oh, bukunya iya, juga. iya. Purbo Caroko yang Bapak sebut tadi, kemudian Kuncoro Ningrat. Jadi 80 tokoh Pak. Jadi mulai dari yang tadi itu Rumpius yang tahun 1600-an sampai pada ini. Bahkan sebetulnya kan kita suka merasa, oh kok banyak nama-nama besar, atau di zaman kolonial itu kita nganggapnya hanya orang-orang Belanda saja yang terpelajar ya. Tapi kan kita mungkin Bapak pernah dengar juga ada Kareng Patingaloang gitu ya. Ya, kalau Pak Sangkot dan beberapa orang di IP itu sebetulnya dia itu pantas jadi nama universitas di Sulawesi Selatan ya, karena di zaman Galileo Galilei itu pertama sekali buat teleskop, dia itu sudah beli teleskopnya Galileo Galilei. Itu. Jadi bangsawan, ya dia punya uang, tapi kan orang punya uang belum tentu minatnya pada sains. Belinya teleskop. Teleskop yang model iya, di zaman yang sama dengan Galileo Galilei. Oh, tapi bukan bikinannya Galileo, bukan. Saya agak lupa, mungkin juga karena kan yang awal bikin kan itu ya. Itu. Jadi zaman itu, Pak. Saya terharu sekali loh, Pak. Betul. Dan misalnya yang tadi itu Rumpius, itu ada asistennya namanya Ahmad Rijali.
Ahmad Rijali di Ternate itu yang dia menulis tentang kerajaan Hitu ya. Ada manuskripnya Ahmad Rijali itu tentang kerajaan Imam Rijali. Imam Rijali itu Ahmad Rijali itu tentang kerajaan Hitu. Jadi sebetulnya ada orang-orang lokal dari zaman dulu yang kemudian juga sudah sebetulnya Jadi sekelas sebetulnya saintis juga. seperti itu ya, pendaki gunung Mount Everest ya. Iya, Pak. Itu kan sebetulnya bukan yang orang barat itu, sebetulnya kan Sherpanya kayak yang Mungkin berjasa. nggak ditulis ya waktu itu. Iya, nggak ditulis yang yang Betul. buja-buja itu. Nah, sama. Sebenarnya kayak Rumpius itu kan, kenapa dia bisa menulis banyak pengetahuan lokal? Saya yakin pasti peran Ahmad Rijali besar, karena dia yang bisa Ya, bercakap dan buat dengan orang Ahmad Rijali lokal. itu sudah biasa gitu kan, Betul, take for granted kan. Dia Iya. apa hebatnya gitu. Iya, gitu, Pak. Jadi, Nah itu loh Pak, memang bangsa kita kadang-kadang itu kurang mampu menghargai bangsa sendiri. iya. Itu Pak. Kalau yang dari luar negeri, ya tapi kalau dari ya kalau dengarkan itu K-pop itu dibanding keroncongnya bukan apa-apa. Iya, ya oleh karena itu mungkin perlu bantuan Pak Jaya yang punya dalam tanda petik followers. Iya, iya. Enggak, tapi begini Pak, sebetulnya saya ini merencanakan sudah, begitu saya dengar ini kan pertama kali kan, Betul, betul. Muri. Iya Pak, nanti Ya, akan karena- merupakan suatu kehormatan bagi kami. Dan kehormatan untuk Muri. Dicatat di Ya, Muri. karena ini akan, wah gitu, akan Iya. kita bangga sekali. Kan. Siap, siap Pak. Ya, dan Iya, karena nanti tujuan kita sama, yaitu supaya generasi muda ini disadarkan. bangga terhadap bangsa betul, sendiri. Pak. betul. Dan ya tadi bahwa profesi itu macam-macam dan ada ya kayak kalau saya kan di Islam itu diajarkan istilahnya fardu kifayah. Jadi kayak misalnya sholat itu kewajiban kita semua kalau di Islam kan Pak. Tapi ada kewajiban-kewajiban yang kalau suatu anggota masyarakat itu misalnya harus ada yang mau jadi ilmuwan, harus ada yang mau jadi budayawan, karena kalau tidak pincang kan. Karena kehidupan Kita sama semua ya. Iya, kalau kehidupan kita, makanya kalau tadi Bapak, oh semua suka K-pop, terus ini, jadi nanti terus yang melihara budaya kita nggak ada, ya pincang. Ya, nah itu kalau saya memaknainya, oh harus ada yang mau jadi saintis, harus ada yang mau jadi ini, harus ada ini, itu kayak tugas kita fardu kifayah. Kalau di Islam tuh yang sering di-quote atau dinyatakan fardu kifayah itu mengurus jenazah. Nah kalau nggak ada di masyarakat itu yang mau, kalau ada yang meninggal terus mengurus, benar. pasti kan jenazahnya jadi Ya. marah bahaya bagi jadi Dan penyakit. Kita ingat waktu COVID itu, Nah, kita kan sangat butuh Pak. Coba yang lain kan tidak mau. betul. Nah sama, kita itu ada yang tertarik jadi saintis, kalau memang passionnya di sains, ya harus mau di situ. Nah cuman juga menjadi tugas negara untuk menjamin lah ya semua profesi Menghargai, itu ya. menjadi terhargai dengan baik. Terhargailah. Ya, karena kalau enggak ya masuk mau orang bersusah-susah gitu ya. Itu. Tapi ada juga seperti Anda kan mau. Ada Pak yang memang tidak Ya. mikirkan. Ya tapi kan langkah kalau penting, kalau tapi kemudian yang basicnya nggak terpenuhi kan sukar juga Pak. Iya, Iya. betul itu. Iya. Tapi Anda waktu Anda kembali ke sini apa basic Anda kan belum tahu. Harus disyukuri kalau itu Pak. Iya, iya. Ya pasti Iya, beda. Kalau orang kadang-kadang kan kalau pas tugas di luar dengan ini lain kan. Kalau bisa itu idealnya hidup yang ideal itu Pak, gaji seolah kita tugas di luar, hidup di Indonesia. Nah, Wah, ya coba, itu enak Bang. Seperti saya nggak waktu mungkin kan, di itu surga Jerman, namanya. Saya di Jerman sana kan jadi guru itu gajinya Iya. besar Pak. Iya. Dengan apa dokter itu sama gitu, ada Iya. bedah gitu. Iya. Hebat, Iya. hebat. Ya. Wah hebat Pak. Sekali lagi istilah Akbar ini. Terima malah kasih. Menurut Nanti saya kami kurang, saya nggak menemukan kata yang lebih dari itu, tapi Iya. Akbar lah. Iya. Aduh. Iya. Tapi ya esensinya kami itu lagi sekali lagi kata Bapak tadi juga ya, menghargai para founding fathers di sains kita itu ya. Dan Ya, juga kan sebetulnya mengingatkan kita tentang sejarah kita. sejarah kan. kita, Kita sejarah banyak nggak kita. tahu. Betul, kan. betul. Ya jadi yang seperti masuk itu Gunung Padang itu kan bahkan ada yang orang Indonesia sendiri yang
nggak mau menolak kalau gedung-gedung itu kejadian. Iya, ya. Jadi ini termasuk salah satu yang masuk apa? Ini waktu itu juga kita perhatikan betul juga karena ada komentar, kok tokoh-tokohnya banyak laki-laki, ya enggak juga. Kayak Kartini kita masukkan juga karena Kartini itu sumbangan sainsnya juga banyak loh. Beliau kan nulis banyak yang kemudian memberi inspirasi, tentu yang emansipasi ya. Tapi kan ada hal yang lain. Misalnya saja, ini kan kaitannya ini ya, ada kaitannya dengan kerjaan kami sekarang. Kita sedang mengusulkan ya Pak, sedang proses juga. Ukir Jepara, ukiran kayu Jepara itu ke ICH yang kayak UNESCO keroncong tadi itu sedang kita proses juga. Nah, itu peran Kartini besar Pak, ternyata dalam catatan. Peran Kartini salah satunya itu, misalnya beliau itu yang pertama sekali ngelihat, yang itu kan ada macan kurung kalau Bapak pernah lihat ya. Oh, jadi orang kayu utuh terus gambar macan di dalam kurungan tapi benar-benar ditata dari luar. Iya, itu saya kagum itu. Kagum kayak kita semuanya. Iya. Nah, itu Kartini yang merecognize. Kemudian Kartini juga yang itu ada tuh memang. Ada catatannya Kartini bahwa dia caranya itu memang ada. Ada. Macan kurung sampai sekarang masih tuh. Bagaimana dia teknik dari kayu utuh membuat kurungan terus macannya di tengah. Itu kan seperti saya itu onde-onde itu kok apa sih? Wijennya. Bukan satu-satu ya. Tapi ya itu. Nah, kemudian Kartini juga yang mulai sudah memikirkan bagaimana dipasarkan. Jadi beliau yang kemudian menghubungkan dengan Abendandon dan sebagainya melalui suratnya itu. Ditawarkan. Iya, tolong di pasar tong-tongnya Belanda itu dipasarin ini juga. Di zaman itu sudah ekspor impornya kayu ukiran Jepara. Jadi itu Kartini bukan main lah. Jadi saya sekarang sedang membaca lagi Kartini Pak, karena tahun 2027 rasanya ya, itu bakalan 150 atau 250 ya. Karena Kartini kan lahir 1897-an ya. 1967 kalau nggak salah. 1867 ya Kartini itu lahir. Jadi kalau tahun depan ya mungkin 150-nya ya. 150 tahun. Nah, itu bisa kita peringati dan UNESCO dan supaya dunia itu pameran tahu juga betul tentang Kartini gitu. Nah, jadi saya buka lagi. Ya, Kartini termasuk Pak, 80 tokoh. Iya, saya kita anggap itu. ini. Halaman pertamanya bukan itu Kartini. Kemudian saya kaget juga loh. Iya. Apa beliau saintis? Ternyata memang. Iya, yang putri juga Bu Tuti, yang Bapak pasti ini karena sama filsuf ya. Tuti Herati. Iya. Itu termasuk juga. Iya. Kemudian Bu Miriam Budiarjo, ya, ahli politik dari UI kan. Belum Miriam ya, beliau itu kakak dari Pak Sujatmoko atau adik ya, gitu kan asli. Miriam Budiarjo. Iya, Pak Koko Sujatmoko itu ya, masih bersaudara kalau tidak salah ya, itu. Jadi itu termasuk ya. Jadi selain nama-nama besar ya. Bukunya dari Ibu almarhumah politik ya. Apa yang ada bukunya yang salah satu tentang ilmu politik ya, apa nama buku? Oh ya, ilmu politik ya. Iya. Itu salah satu. Ya, kita banyak nama-nama besar dalam bidang saintis yang patut dijadikan toladan bagi generasi muda kita dan jadi catatan kita Pak. Dan ini ya 80 nanti pasti kita mudah-mudahan kita sedang berusaha kalau bisa pamerkan pas Hari Kebangkitan Nasional. Iya. Mei, jadi ada momen khusus di bulan Mei untuk memperingati lagi bahwa kita punya perbendaharaan tokoh-tokoh yang layak dibanggakan. Iya. Keren, Pak. Gitu Pak. Ya. Keren. Jadi mohon bantuan pemirsa juga untuk melihat lagi. Nanti kita pasti publishkan yang ini. Kemarin kan yang awalnya kita sudah lakukan 2 kali Pak pameran kecil untuk launching walaupun belum selesai 80 ya. Pada waktu selesai 29 lukisan, kita pamerkan di Benteng Frederberg di Jogja. Waktu itu kebetulan ada acara ASEAN tentang konferensi sejarah sejarah pendidikan kedokteran. Nah, waktu itu di UGM, sehingga kita sekarang kita bikin pameran ini. Terus yang kemarin ya waktu Oktober lalu kita ulang tahun IP yang ke-35,
yang waktu itu ya 35 lukisan sudah jadi, ya sudah kita pamerkan. Pelukis yang sama? Pelukisnya sama Pak, semua itu dilukis oleh pelukis yang sama. Nah pelukisnya ini juga unik, dia itu pakai teknik namanya pinhole namanya kalau nggak salah. Jadi dia berdasarkan gini Pak, kanvas itu dihitamkan, kemudian lukisan wajah tokohnya itu dengan justru cat putih. Itu jadi mungkin filosofi dia ya kayak Kartini tadi, habis gelap terbitlah terang. Tapi karena kita menganggapnya para tokoh ini metode punktualisme. Oh, punktualisme. Bapak yang lebih tahu lah itu. Saintis. Ya saya kebetulan. Tapi jadi dia mungkin ngambil filosofi itu Pak dari ini para penerang atau para pemegang suluh untuk bangsa kita ini, ya, menerangi, karena ilmu itu kan yang ya tadi kayak dulu pemahaman evolusi belum ada, gara-gara Wallace, Darwin, kemudian kita tahu kira-kira evolusi itu seperti ini ya. Seperti juga metode sains yang lain ya, kalau ada bukti baru bisa saja teori itu tumbang lah seperti biasa kan. Tapi artinya biasanya saintis itu kan atau ilmuwan biasanya menelurkan sesuatu, ada bukti-buktinya, ada jalan pemikirannya, mulai dari hipotesis hingga menjadi teori. Tema doktoral Anda apa? Ini sekarang lompat ke saya. Sebenarnya saya itu waktu melakukan studi doktor itu gini kan ceritanya memang. Ini cerita ngalor ngidul ya. Tidak loh, itu ada kaitannya semua. Iya. Karena Anda kan masuk tokoh ini. Ya tapi nggak masuk ini Pak. Ini yang tidak boleh orang ada yang bikin. Saya aja jemuri juga tidak ada siapa. Iya. Monggo Pak. Ya jadi saya sebetulnya waktu studi S3 itu ini kan lulus S1 di ITB, terus ditawari jadi dosen sama pembimbing saya, anggota IP juga, Prof. Susanto dulu namanya, dosen. Terus jadi Anda termasuk mahasiswa brilian? Nah, ya enggak juga. Loh, kalau belum sudah ditawari. Tapi lulus S1 lulus. Ya, zaman dulu kan gitu Pak, lulus S1 bisa ditawari jadi dosen kalau mau kan. Terus? Karena biasanya ada yang lebih tertarik di industri kan lebih besar dan sebagainya. S2. Tapi saya memang merasanya ya kalau saya studi, kalau saya dari dosen kesempatan studi lanjut mungkin lebih mudah dan sebagainya. Ya, kalau di luar juga ada kesempatan studi. Nah sehingga saya memang betul, jadi saya 92 lulus, 93 itu di ITB kebetulan gini Pak, ada dulu program Australia itu namanya bridging program. Jadi orang-orang biasanya, itu tadinya program itu dikhususkan untuk dosen-dosen dari Indonesia Timur. Ya, yang dianggap banyak yang belum S3 dan sebagainya. Kalau sekarang kan hampir semua universitas kita banyak yang sudah S3 ya. Tapi waktu itu Indonesia Timur itu banyak. Nah tapi mereka itu disiapin dua hal, bahasa Inggrisnya dan materinya di ITB, di ngajar. Australia. Ya sebagian dosennya dari Australia karena beasiswanya dari Australia. Gitu. Tapi dilatih dulu, disiapin di ITB untuk belajar bahasa Inggris dan sebagainya. Nah karena disiapin di ITB, dosen ITB-nya bilang, yo kami titip dosen-dosen muda itu boleh juga ikut untuk dapat beasiswa. Nah, tapi kita yang dari ITB kan sudah nggak perlu belajar kimia lagi Pak, karena kan yang ngajar kimianya dosen ITB. Jadi kami cuma belajar bahasa Inggris saja, jadi nilai tes bahasa Inggrisnya jadi lebih cepat kita. Nah, jadi saya bisa cepat belajar keluar ke Australia itu singkatnya gara-gara beasiswa yang dikelola di ITB waktu itu. S2 Anda? Nah gitu, saya pergi itu sebetulnya beasiswanya S2 Pak. Nah, cuma pada waktu itu beasiswanya S3, S2 tapi dikasih 3 tahun sama Australia. Nah kebetulan saya datang itu ada dosen saya yang sudah S2 di ITB duluan ke sana setahun sebelum saya. Nah pada waktu itu dia itu sudah S2 di ITB, nggak dipercaya, ini ITB itu sekolah apa? Kata Australia, Sydney University Pak, saya di Sydney. Jadi dia harus kayak ngulang beberapa mata kuliah S1. Tapi dasar dosennya ini dosen saya pintar sekali orangnya. Jadi nama beliau Pak Muhammad Abdul Qadir ya. Terus beliau nilainya bagus semua gitu. Ya, ketika saya datang, oh kamu dari ITB juga ya? Saya belum S2 kan, baru lulus S1. Oh nggak usah perlu S2 kamu langsung. nggak perlu ngulang S1-nya, maaf saya. Nggak perlu ngulang S1-nya karena kakak kamu dulu yang di sini bagus sekali.
Jadi saya diuntungkan. Datang karena beliau udah duluan, pada waktu beliau sudah S2 di ITB, suruh ngulang mata kuliah S1 lagi. Saya datang, wah, oh ternyata kakak kamu dulu bagus sekali, jadi kamu langsung S2 saja gitu. Nah, jadi 3 tahun kata pembimbing saya, masa 3 tahun kamu cuma mau S2 gitu. Jadi tahun kedua saya sudah diminta pindah program aja gitu. Jadi langsung pindah program S3. Jadi saya nggak sempat nulis tesis S2. Tapi Anda loncat kan? Ya, karena kalau di Australia itu kan kita sekolah S3, S2 itu kalau by riset itu kan nggak ada kuliah, nggak ada apa-apa Pak. Langsung suruh di lab penelitian. Nanti lulus sendiri gitu. Nah saya topiknya itu material, kimia material. Jadi material-material yang memang kalau awam kadang-kadang ya, misalnya, tapi basis dari misalnya beberapa komponen elektronik ya. Jadi banyak oksida logam yang bereaksi dengan oksigen ya, oksida namanya. Itu jadi kita sudah tahu ya asal usul listrik itu. Ya kalau itu malah penelitian udah duluan Pak kalau asal. Tapi artinya komponen-komponen yang dipakai untuk elektronik gitu. Ya, itu banyak lah misalnya di cellphone kita dan sebagainya itu ada beberapa. Tapi sebetulnya listrik itu apa sih Pak? Kalau listrik, kalau di kimia ya aliran partikel ya. Jadi kalau kita di kimia itu kan nganggap. Kalau partikel kan urusannya fisika. Ya, kimia otomatis karena kita belajari materi juga harus tahu teori partikel. Nah, listrik itu kan partikel atom itu ada proton di tengahnya, ada elektron. Iya. Nah, kalau elektron mengalir itu ada partikel bermuatan yang mengalir, itu ada aliran listrik. Gitu. Kuat. Gitu. Iya Pak? Kuat. Kalau kuat partikel yang lain lagi, nah itu sudah di luar inilah. Kalau saya juga nggak terlalu ngerti lagi itu partikel yang lebih elementer lagi. Tapi apakah kita sudah buktikan toh Pak? Kalau partikel-partikel itu sudah ada eksperimennya yang membuktikan bahwa eksperimen, tapi apakah secara fisik kelihatan? Oh ya enggak, atom aja kan kita nggak bisa lihat. Iya, dengan mata telanjang. Tapi kalau dengan mikroskop sekarang atom bisa kita lihat. Ada mikroskop, tapi ya bukan mikroskop mata ya. Kan optik kita itu, kalau kita itu paling kecil Pak. Kalau kecil yang bisa kita kelihatan oleh mata itu ya sesuai dengan namanya panjang gelombang dari sinar ya. Sinar tampak kita ini kan panjang gelombangnya paling kecil 400 nanometer ya, 400 nanometer ya. Itu kita masih bisa. Nah, kalau di atom itu berapa nanometer? Atom itu nggak sampai 1 nanometer, 1 angstrom, 0,1 nanometer. Atom itu. Jadi nggak sampai 1 nanometer. Ya, itu. Jadi. Minus itu dalam kimia ada? Kalau di minus kalau muatan ada. Muatan elektron kan minus. Ya, kan saya itu masih berdebat bilanganologi ya, angkalogi. -1 kali -1 jadi plus. Kok dijelaskan? Tanya Pak Edi Baskoro kan itu Pak. Iya. Iya. Tapi itu ya konvensi, kalau matematika kan semua perjanjian ya. Kesepakatan. Ya, kalau konspirasi. Tapi kalau kimia itu, Bapak kimia itu Dalton, bukan? Ya banyak lah ya, kalau kimia itu ya tentu Dalton dulu salah satu. Alkimia. Iya toh, Newton termasuk pelajari. Newton itu kan kalau zaman dulu kan biasanya tokoh itu semua all around ya, dia mulai dari filsafat sampai itu. Tapi kalau Newton kan utamanya fisika dianggapnya ya, persamaan gerak dan sebagainya. Kalau kimia ya memang Dalton awalnya Pak. Kemudian Lavoisier ya, kalau kimia itu Lavoisier itu yang saya kasih komentar Bapak ke limnologi itu, karena sebelum Lavoisier itu kimia itu belum matematis ya. Tapi Lavoisier itu yang kemudian membuat kimia menjadi lebih kuantitatif. Jadi setiap zat bereaksi dengan zat lain itu pasti nggak ada massa yang hilang, nggak ada berat yang hilang gitu ya. Jadi pasti sebelum bereaksi sama sesudah bereaksi itu tetap
Materi itu nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan. Yang bisa, Nggak bisa diciptakan. iya nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan. Kan materi itu hanya berubah atau bereaksi dari zat apa, bereaksi dengan apa, menjadi produk, tapi nggak ada masa yang hilang. Jadi mereka tidak dilahirkan, Tidak tapi juga tidak nggak bisa mati. dimusnahkan gitu. Kalau zat itu kan begitu, Pak, berubah aja, ya kan? Tapi nggak ada yang hilang. Jadi misalnya saya mereaksikan asam dengan basa, ya, nah, jadi zat yang lain, ya masanya nggak ada yang berubah, cuman ganti pasangan lah. Karena secara atom itu kalau bereaksi itu cuman Api itu ganti. sebetulnya reaksi apa, Pak? Nah, kalau api itu sebetulnya itu kalau yang kita lihat itu kan lebih ke cahaya dan sebagainya ya kan? Nah itu Tapi kalau dirasakan kan panas. Nah itu lebih ke energi yang keluar dari reaksi itu. Jadi kalau misalnya kita membakar, nah misalnya bahan bakar direaksikan dengan oksigen, kan pembakaran itu reaksi apa saja dengan oksigen. Itu harus namanya ada oksigen. pembakaran. Iya, karena membakar itu reaksi dengan oksigen. Nah, pasti biasanya reaksi-reaksi pembakaran itu melepas energi. Lepas energinya itu yang panasnya itu dari energi pelepasan yang energi itu. Tapi bisa. Lah ya kalau ngomong begini, lah itu listrik kembali lagi ke listrik, Pak. Ya. Betulnya apa dia itu? Nah itu tadi aliran partikel bermuatan, Pak. Oh, Pak. Partikel. Ya Anda ngomongnya gampang. Saya tidak untung. Tapi yang saya kagum kali, Anda itu memberi contoh dalam buku Anda yang sebentar lagi terbit itu tentang tinjauan humorologi. Anda menggunakan kimia organik dan kimia anorganik. Anda menemukan unsur humor di situ. Hebat loh, hebat. Karena saya dari dulu juga apa sih organik terus anorganik itu apa gitu. Iya, ya dulunya karena orang percaya itu salah satu memang momen besar juga dalam kimia, Pak. Dulunya orang percaya bahwa kimia organik itu hanya bisa dihasilkan ada daya hidup gitu ya. Anggapannya kalau misalnya molekul dalam tubuh kita dan sebagainya. Kalau sekarang orang itu percaya ya tinggal asal Bapak dikasih dana penelitian yang cukup, dikasih waktu yang cukup, bahkan protein kita bisa bikin gitu sebetulnya ya. Dan tidak harus berawal dari sesuatu yang hidup, bisa dari karbon, dari hidrogen gitu ya. Cuman perlu waktu, perlu panjang, dananya cukup gitu. Tapi dulu orang nggak percaya itu, bahkan kayak urea ya, karena urin itu keluar dari makhluk hidup. Nah itulah yang kemudian Wohler menunjukkan urea bisa dibuat dari apa sih waktu itu lupa saya, Wohler tuh bikin dari sesuatu yang mineral dan sebagainya, terus bisa bikin urea. Jadi gitu. artificial. Ya, tapi kalau sudah jadi urea, mau urea keluar dari kencing kita sama urea yang dibuat sama aja, molekulnya sama, sifatnya juga sama gitu. Darah. Nah, kalau darah sudah campuran macam-macam, Pak ya, tapi secara teori Bisa kita bikin. Apa aja kan sudah banyak, Pak, misalnya cell engineering dan sebagainya. Iya, engineering ya. Nah itulah, jadi memang salah satu momen besar dalam kimia. Kemudian orang, ya gitu. Jadi lahirnya Kemudian ya definisi organik dan anorganik dirubah sekarang. Bukan daya hidup lagi yang membedakannya. siapa tuh, Pak? Yang Wohler tadi, Pak, yang mensintesis urea dari sesuatu. mulainya dari urea. Dari Wohler tadi itu ya. Kemudian definisinya dirubah dan sebagainya. Dan kemudian Anda juga memberi contoh tentang kelirumologi, tentang serendipity. Itu siapa, Pak, yang Anda jadikan contoh? Kalau serendipity dalam penemuan sains kan banyak sekali, Pak. Iya. Banyak sekali dan ya tapi kan orang juga kan joke-nya itu Newton menemukan persamaan gerak gara-gara kejatuhan apel, itu kan populer sekali ya. Iya. Yang kalau yang sebetulnya orang Indonesia yang kejatuhan kelapa juga banyak, nggak hanya apel gitu ya, atau kejatuhan duren juga banyak gitu. Tapi mungkin kepalanya aja yang luka gitu, nggak sampai mikir persamaan gerak. Banyak pihak itu legenda. Ya, tapi sebetulnya ya artinya, dia memang pinter gitu. Ya, dan sebetulnya kan kalau dalam sejarahnya katanya beliau itu kena sakit apa ya, kalau nggak salah paru-paru atau terus diminta beristirahat di kayak sanatorium. Tapi dia sudah belajar banyak. Kalau Newton juga kan terkenal kata-katanya itu, kalau saya itu kayak stand out
kayak sumbangan saya itu besar dalam ilmu pengetahuan, itu kata-kata Newton gitu ya. Ini diungkapkan dalam bahasa Indonesia, tafsiran saya sendiri kalimatnya aja. Kalau saya kemudian kelihatan stand out, kelihatan kayak besar sumbangan saya pada ilmu pengetahuan, itu gara-gara saya berdiri di atas para raksasa gitu. Artinya Newton sendiri itu kan terkenal Pak ya. Artinya beliau juga tapi rendah. Tapi saya dulu nggak begitu ngerti maksudnya berdiri atas raksasa apa. Tapi sekarang saya beliau artinya sudah banyak baca, sudah. Jadi serendipity itu pasti sudah disiapin. Nah, siapnya itu artinya orang itu sudah punya hipotesis dasar, sudah punya pengetahuan banyak background sebelumnya, sehingga ketika menemukan sesuatu keanehan itu, ya kemudian, wah barangkali ini gitu. Kayak penisilin kan, oh ini terus nggak sengaja cawan petrinya ternyata bakterinya nggak hidup. Nah kalau orang yang nggak punya perhatian atau nggak punya background ilmu sebelumnya, ya udah malah dibuang aja eksperimen itu. Gitu Pak. Jadi pasti ada sesuatu yang itu. Tapi Anda humornya tinggi loh. Jadi saya sebagai peneliti humor itu saya tahu benar. Jadi kita kumpulkan humor-humor kita Pak. Kalau Anda bermain humor, logika. Anda pandai dan juga pandai bermain paradoks juga. Kita kumpulkan lagi Pak kalau gitu. Paradok gitu. Jadi ilmu kita di kimia banyak lah, sama dengan bidang-bidang lain. Pasti banyak hal-hal yang kelucuan, tapi sebetulnya memang makanya tokoh-tokoh Renaissance itu kan tidak membedakan kimia, aljabar semua jadi satu. Karena memang sebetulnya nanti kalau sudah makin tinggi itu menjadi satu kok Pak. Dan sebetulnya kita zaman sekarang juga balik agak seperti itu lagi juga Pak. Jadi misalnya sekarang itu kan misalnya saya anorganik lah definisinya, per definisi penelitian saya. Tapi nggak terhindarkan ketika kita itu pasti kemudian harus mau juga tahu bidang yang lain gitu. Jadi kita boleh menjadi seorang super spesialis, tapi pada saat yang sama kita juga harus bisa berempati dengan dan sekarang ya dengan AI dan sebagainya sekarang orang juga itu kan harus ngerti juga. Tapi AI barusan saya ajak dia diskusi tentang Trump. Ya. Menghindar loh. Oh menghindar. Jadi kelihatannya pemogramnya ini pro Trump atau gimana? Menghindar terus. Jengkel. Pura-pura nggak tahu. Trump menyerbu Venezuela. Saya tidak menemukan. Gitu ya. Wah, enak aja kamu. Terang-terang 3 Januari kan. Bapak pakai yang apa? Karena ada beberapa versi. Oh ya, saya pakai 2. Yang satu ChatGPT, yang satu yang Meta. Gemini. Meta. Oh Meta. Ya. Oh Gemini lebih Gemini bagus. Dari Google. Ya. Lebih bagus satu itu kan cenderung Pak. Topiknya apa? Dan banyak sekali kan, Ada Gemini, ada. Kalau yang dari Cina kan. Kalau saya sekarang ini bukan promosi, tapi ya ini yang gratis itu saya DeepSeek yang dari Cina. Saya sering pakai. Kemudian Gemini. Mereka bisa bahasa Indonesia. Oh bisa. Bisa. Ya, kalau sudah ada training datanya kan mereka bisa aja bahasa. Anda bisa memprogram AI? Oh enggak Pak, saya bukan ininya, tapi memakai dan yang kita sudah diskusi waktu itu, kita menyebarluaskan AI yang beretika. Jadi karena yang sekarang ini kan kita kebetulan gini AI Pak. yang beradab. Ya beradab. Dan kebetulan kami ini kan, yaitu gara-gara kami di NGO yang sama anak-anak muda itu, bikin materi-materi gratis ya untuk guru-guru pakai itu ngajar di siswanya. Nah kami itu dibantu sama Jarum Foundation. Ya baru kecil lah mau mulai gitu. Mereka kan punya guru-guru yang binaan sekolah-sekolah mereka di Kudus. Jadi materi kami direview sama guru-guru mereka di Kudus ya. Materi yang buat MIT tapi kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Setelah diterjemahkan guru-guru di Kudus baca. Nah kemarin kami baru seminar dengan mereka, terus mereka itu bilang, Pak, sekarang jangankan mahasiswa Pak, anak-anak SD sekarang itu, mereka kan guru SD sama guru SMP, kalau dikasih PR mengarang, itu yang dikumpulkan hasil ChatGPT, hasil AI. Jadi sudah sampai anak Kudus
dan level SD, Pak. Jadi, nah kan kita sebagai gurunya harus disadarkan dan harus ngajari. Ya kalau tujuan pelajaran mengarang itu melatih anak-anak mengarang, ya jangan biarkan mereka pakai ChatGPT, harus disadarkan bahwa tujuan kita pelajaran mengarang. Tapi susahnya juga sebagian masyarakat kita sekarang menerima apa yang ditulis oleh AI itu sebagai yang bagus gitu loh, Pak. Ya, kalau orang itu sudah bisa mengakses, ini bagus, ini enggak, kan ahli berarti, Pak. It's okay. Tapi kalau orang yang baru belajar, kayak gampangnya saja, waktu kalkulator baru muncul. Iya. Terus kita ngajarin 1+1, terus anak-anak dibiarkan pakai kalkulator, nggak ngerti konsep 1+1. Ya nanti gimana dia bisa, apakah bilangan yang kata Bapak itu misalnya 9 × 9 ditambah berapa, terus nanti bisa logikanya benar nggak hasilnya. Tapi itu memang kalkulator saya aja nggak mempan loh, Pak. Saya bikin -1 mau kali -1 nggak mau dia, terus bilang error, enak aja error kamu. Tapi kalau Cina bisa bikin, Cina sudah, Pak. DeepSeek itu kemarin waktu kenapa kita Indonesia nggak bisa bikin? Saya kira beberapa teman dan beberapa ini mulai juga, Pak. Wah. Ya, di Indonesia ada yang sudah memulai membuat. Dan memang sebetulnya kan itu ya namanya teknologi kan selalu pasti kemudian lokalisasi menjadi penting, kedaulatan juga kadang-kadang penting. Jadi tetap penting ya AI Indonesia dan sebagainya. Kan ada teman-teman yang mengerjakan itu, tapi saya bukan mengerjakan. Iya, enggak apa-apa, ada kan di kimia AI kimia. AI dan untuk literasi yang dasar tadi, guru kemudian. Tapi Anda bukan AI, Anda Cuma istilah artificial itu enggak enak loh, Pak. Iya. Makanya kalau kayak gigi palsu gitu. Kalau Kompas kan pakainya akal imitasi. AI-nya itu tetap maunya, jadi. Tapi ya tetap nggak kurang. imitasi. Kalau yang teman-teman ahlinya itu pakainya kecerdasan artifisial, artifisialnya tetap. Tapi daripada buatan, saya ya memang lebih setuju artifisial mungkin ya. Ya kayaknya lebih nilai rasanya buatan itu kan kayak waduh ya, iya memang buatan sih. Nilai rasanya kok kayak lebih artifisial, lebih akademis. Ya, lebih akademis walaupun ya sama aja ya sebetulnya, Pak ya. Artifisial. Ini menarik sekali, Pak. Tadi baru sebelum ke sini ada seorang mahasiswa dari Surabaya bikin S1 tentang karya saya. Terus saya bilang begini. Tentang apa ini, Pak? Buku-buku? Karya saya, enggak fragmen. Oh, fragmen. Musik. Musik. Kamu pianis? Ya. Dia bilang, iya, Pak. Tolong ya, kamu harus siap. Saya ini adalah seorang yang belajar musik yang sama sekali tidak percaya akademis. Karena menurut saya musik. Padahal Bapak belajar musiknya akademik. Saya lulusnya kan dengan Mit-Auszeichnung itu cuma cum laude. Dan di konservatorium yang artinya akademis belajar musiknya. Tapi waktu saya lulus itu kan profesor saya bangga. Tapi di sana kan nggak ada wisuda tuh, nggak ada, Pak. Ya pokoknya gini, di sini ada wisuda bayar lah. Nah, waktu saya terima itu ijazah, saya nangis, Pak. Jadi, kamu terharu ya? Enggak. Kenapa nangis? Menyesal. Karena saya untuk secari kertas ini sudah mengorbankan energi dan waktu saya berapa untuk belajar ini dari Anda, tapi kreativitas saya mati. Mati, Pak, karena kan saya harus suruh dia. Saya akui, maka saya sangat menghormati Ismail Marzuki, Arianto. Ya, walaupun banyak yang komentar, yang kritik ya. Oh iya, Titi Puspa, Melly Guslo. Kan komentarnya terutama dari yang soal akademis itu kan bilang, mereka kan tidak pernah sekolah musik. Justru mereka nggak sekolah musik, mereka bisa bikin gitu. Kalau yang kedua nggak bisa bikin. Mereka itu melakukan banyak pelanggaran teori akademis. Seperti jadi kayak Ismail Marzuki segala macam, kalau diteliti secara dia nggak lulus, Pak. Tapi dia lulus
Kreativitas. kreativitas dan seni musik, Pak. Ah. Ya siapa yang meragukan? Titik Puspa juga begitu, Pak ya. Iya, Kalau Titik secara Puspa teori musik luar salah biasa. semuanya. Loh, Titik Puspa itu kan pernah ngaku ke saya dia itu minder. Karena dia nggak pernah sekolah musik. Belajar Loh, musik. Anda itu beruntung. Saya tidak bilang itu karena kayak kupu-kupu malam. Terus Adinda. Gila tuh, Pak. Iya, iya, iya. Adinda tuh gila, Pak. Nah, Melly Guslo Sama ya, bukan menghitung background hari. musik ya? Bukan dari background musik Meli ya? Enggak. Ya, ayahnya kan karena pemusik kan, tapi dia enggak sekolah musik ya. Jadi karena mereka enggak tahu teori-teori itu, Bebas. bebas. Ya. Ya itu kan memang Tapi kalau kadang-kadang kita nggak bisa ya, harusnya timbangan bebas Enggak. nanti Nah, meledak tapi semua. sebetulnya ironi pendidikan kan sering disebut begitu ya, Pak. Kenapa sih anak-anak itu kan Oh iya, iya, kalau itu pertanyaannya ya, dari A mematikan sampai Z berarti ya. cerewet sekali ketika belum sekolah. Tapi ketika sekolah kok terus ya ini Jadi pendiam. pendiam dan Teman- itu, penurut. iya. Nah, tapi di satu sisi kalau saya berefleksi itu kadang-kadang ya memang kan sains apa sekarang itu konvensi atau konspirasi tadi ya. Iya. Harus ada kesepakatan-kesepakatan, harus ada pagar-pagar gitu. Menurut saya memang harus kombinasi ya. Kemudian Iya, pagar harus ada, Pak. Betul, Tapi betul. bukan mengurung, Betul. tapi melindungi kita. Ya, tapi tidak terhindarkan orang itu kalau sudah ada pagar itu, kemudian restrain juga kan memang. Jadi Ya, ya. memang Ya kuncinya. memang saya kira memang manusia memang ditakdirkan tidak mustahil sempurna, Pak. Betul. Ya makanya ya Nah, tapi ketidaksempurnaan itu justru yang sekarang ini kalau ngobrol ngalor ngidul lagi, ketidaksempurnaan itu justru misalnya di zaman AI ini ya, AI bisa saja sempurna, tapi memang manusia itu justru ketidaksempurnaan itu yang membuat manusiawi dan yang lebih berharga. Kayak kalau di kimia itu kan gini, Pak, kristal yang murni sekali malah nggak bermanfaat. Justru ada cacatnya itu yang kemudian bikin semikonduktor, keluar sifat-sifat unik itu gara-gara ada cacatnya itu. Kalau murni sekali, nggak ada gunanya malahan. Nggak ada sifat yang menarik kalau murni sekali. Itu jadi nampaknya menarik memang- atau nggak ada gunanya. Iya, ya artinya Sebab kalau karena nggak guna ada itu sifat kan juga- menariknya terus ya guna ya, kan nisbi juga, Pak. Iya, Ukur iya. Jadi harusnya. artinya biasa-biasa saja sifatnya. Tapi kalau ada cacatnya, itu justru menjadi ada sifat-sifat eksotik yang keluar. Ya, eksotik itu bisa bermanfaat bagi ya tadi elektronik, ada apa gitu. Tapi ini Nah itu, luar jadi biasa. jangan-jangan manusia itu memang ya itu tadi AI bisa sempurna atau AI itu kan memberi beberapa pilihan. Tapi pilihan ini bisa implementable atau tidak kan yang manusia yang mutusin Loh, lah gitu. buktinya AI saya yang meta AI Iya. mau diajak diskusi tentang Trump Nggak mau. menghindar kurang ajar. Saya tidak ada informasi tentang Trump menyerbu Venezuela. Venezuela. Gila, Pak. Dan lucunya saya kasih buktinya Nggak mau juga. nggak mau juga. Saya tidak Ya memang ada beberapa versi atau beberapa mungkin platform yang memang menyebut kalau yang diskusi politik dan sebagainya dia berusaha menghindar. Iya. Ya. Ada juga yang yang meta AI itu kalau saya ngomong sedikit yang ke arah seksual, nggak mau. Iya, tapi memang apa ya kayak tadi yang versi-versi yang macam-macam itu Pak. Salah satu yang penting yang kita belum ada di Indonesia AI yang versi tadi Pak untuk student. Jadi versi yang Yang khusus. membelajar. Ya, Iya, artinya membelajar. kalau diminta jawaban langsung nggak mau dia. Itu harusnya yang kayak gitu kita ada versi yang seperti itu. Walaupun ya versi apa yang kalau nggak salah Gemini atau apa yang learner mode namanya ya, mode untuk para pembelajar itu mungkin lebih aman ya bagi siswa. Jadi kalau disuruh misalnya buatkan saya esai atau karangan itu nggak mau dia. Tapi kalau langkahnya ayo belajar sama-sama itu gitu petunjuknya, ya petunjuk itu. Nah itu mungkin yang lebih sehat ya, terutama Cuma untuk saya yang belajar. kagumnya itu ya. Cepatnya itu, Pak. Iya. Baru saya selesai, cek, dia sudah jawab. Ya, betul. Gila, Bung. Iya, karena ya. Kok hebat memang. Ya saya akui, saya memuji dia, dia itu ya Iya. tolong sampaikan hormat saya dan kagum saya kepada tim yang lah dia salah ngerti. Dia bilang saya nggak punya tim, bukan tim manusia yang memprogram kamu. Oh iya saya kan sama. Bapak berterima kasih juga ya.
Iya Pak, terima kasih sekali. Terima nih. kasih nih ngobrol ngalor ngidul, Ya. tapi saya juga banyak belajar dan akan Ya, jadi Anda, suatu saya kehormatan akui. nanti kita Anda untuk itu adalah seorang ilmuwan yang penuh kerendahan hati. Dan itu memang kerendahan hati itu membuka pintu gerbang, Pak. insya Allah. Ya, kalau Anda sudah tinggi hati, ya Anda mana mau dengerin ngomong saya, apalagi bikin esai analitis mana mau. Tapi itu bagus sekali loh. Siap. Anunya nanti kita terbitkan tuh. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih banyak Terima Pak. kasih Ya. dan Terima kasih. semoga pameran akbar Anda Insya Allah nanti sama-sama dengan bantuan Bapak juga. betul-betul akbar nanti ya. Tapi apa yang sudah saya lihat di situ itu sudah akbar. Ya. Terima kasih. Masuk. Terima kasih. Ini Terima kasih, untuk Wah, ini menambah koleksi Anda. tambah ini koleksi saya. Iya. Profesor Ismu Nandar PhD yang telah berkenan menjadi narasumber utama pada acara gelar bicara dengan tema Pameran Akbar IP. Terima Tepuk kasih. tangan untuk Profesor